rezeki kita itu dijamin oleh Allah, siapapun, bahkan makhluk yang seperti itu, tapi cukup atau tidak tergantung kita mau bersyukur atau tidak. Ya, sekarang kita masuk dari penjelasan Imam Ghazali. Bisa dibaca Pak? 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana setelah ya. Monggo dijurin Bu. Ya, pada siang hari ini kita akan bicara tentang masalah kecukupan. Ini yang harus kita itu selalu ingat, bahwa masalah rezeki itu urusan Allah. Namanya iman itu bukan sok yakin tentang kekuatannya, tapi meyakinkan bahwa Allah pasti menolong itu Pak. Sebenarnya iman ketika kita diberi uang, apalagi berlebih, kadang-kadang godanya apa? Sok yakin. Iki duitku kok, iki aku mampu kok, aku iso golek kok, itu godaannya wong sing duitnya turah. Tapi kalau orang yang duitnya kurang itu apa? Tanggung jawab lah meyakinkan diri bahwa Allah pasti akan menolong itu. Bagi kita, iman yang paling benar adalah menguatkan hati kita, meyakinkan hati kita bahwa Allah itu maha menolong kita. Tergantung kita itu mau deket atau enggak, itu kan. Kalau kita deket, kita mau ya ikhtiar. Dengan ikhtiar itu ya seperti biasanya aja Pak. Wah sudah bayar meh 50 terus lo nyambut gawe awan tinggu bengi tinggu awan, sirah tinggu sikil tinggu kalau Peter Pan kan mengatakan kaki di kepala di kaki gitu. Enggak juga. Jangan ikhtiar seperti biasanya, tapi doanya yang dimaksimalkan. Kalau ikhtiar itu ada batasan waktunya. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya makan ya makan, waktunya dengan jalan-jalan sama keluarga ya jalan-jalan sama keluarga, waktunya jagong ya tetap ngaplopi toh Pak. Kemudian kali ini saya ada sebuah hal yang juga masih sama, mengenai siapa yang akan diberi kemampuan kecukupan oleh Allah. Sudah saya share materinya. Ini ada sebuah nasihat dari seorang yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Ini dia menyampaikan nasihat, wa yu'tillah ar-rizqa ila jami'il khalqi. Allah itu memberi rezeki kepada semua makhluk. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah itu memberi rezeki kepada semua makhluk. Bahkan makhluk yang bisanya hanya melata saja, yang dikatakan dabah. Dabah itu kan hewan yang hanya melata. Kalau panjenengan kan lebih dari melata. Juglek-juglek bisa, jubalitan bisa. Kemampuannya jauh lebih daripada hewan melata. Hewan melata ada dijamin rezekinya oleh Allah selama dia mau bergerak. Nek wong Jawa mengatakan sopo obah. Ini masih diartikelek lho Pak. Di kalangan kita tuh nek obah kudu mamah. Allah itu memberikan rezeki kepada semua orang, semua makhluk. Tapi ada tapinya, walakin tetapi al-ikhtifa'u bihi, yang dicukupkan oleh Allah, yang cukup adalah la'abdun syakirun, yang akan dicukupkan oleh Allah hanya yang hambanya mau bersyukur. Jadi kalau kita bicara cukup atau tidak adalah pilihan kita. Tapi kalau rezeki semua makhluk Allah, ila jami'il khalqi, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk, tapi yang diberi kecukupan hanya hambanya yang mau bersyukur. Jadi kalau kita itu orang yang bersyukur, insya Allah berapapun akan dicukupkan. Cukup atau tidak syaratnya adalah syukur. Atau kalau yang bahasa yang sebelum syukur itu namanya qanaah. Qanaah itu apa? Menerima. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ini jadi sebenarnya cukup atau tidak itu yang pertama adalah kita sendiri, qanaah. Yang pertama qanaah, kita itu menerima apa yang diberikan Allah. Misalnya gini loh Pak,
Saya butuh minum 1 gelas. Kemudian dikasih separuh gelas. Kalau orang yang bersyukur mengatakan alhamdulillah sudah separuh. Kalau orang yang bersyukur. Tapi kalau orang yang bersyukur, lah kok main separuh tadi? Pak Agus ini nyuguh orang niat, kok main separuh. Oh, aku butuh siji. Tapi ketika yang separuh itu kita syukuri, yang separuhnya Allah akan menyusulkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu bersyukur, maka akan ditambahkan kekurangan itu. Tapi kalau enggak bersyukur, ya sudah cukup. Itu udah yang kekurangannya itu enggak akan ditambahkan. Maka ketika kita itu berapapun kita cukup. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah saya terangkan di beberapa MTH juga, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi yang bisa membuat kita perasaan hati kita lapang adalah ketika kita beribadah secara sungguh-sungguh. Allah berfirman, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinna. Sungguh-sungguhlah ibadah kepadaku, maka akan aku berikan dalam hatimu itu rasa kaya. Tadi kan orang rasa kaya itu berapapun cukup, Bu. Dine siji alhamdulillah, loro alhamdulillah, telu ya alhamdulillah. Rezeki kita itu dijamin oleh Allah, siapapun, bahkan makhluk yang seperti itu, tapi cukup atau tidak tergantung kita mau bersyukur atau tidak. Ya, sekarang kita masuk dari penjelasan Imam Ghazali. Bisa dibaca, Pak? 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana setelah ya. Monggo dijurin. Kita bahas bagaimana penjelasan syukur menurut Imam Ghazali. Yang pertama, syukur itu dengan hati. Syukur dengan hati itu dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar atau kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah saja. Saya pernah melihat sebuah mobil, mungkin lebih bagus mobil jenengan Pak Bagus dan bapak-bapak yang lainnya. Ada mobil, kayaknya mobil untuk ngangkut pasir Pak ya. Ada mobil untuk ngangkut pasir itu mobil Nyonya Sewu, mobil deket-deketan gitu. Truk. Itu ada tulisannya hadza min fadli rabbi. Saya melihat ada tulisan di mobil itu hadza min fadli rabbi. Mungkin kita tidak juga harus menulis secara terang-terangan seperti itu, tapi kita ketika panjenengan setiap masuk keluar mobil itu selalu mengatakan bahwa ini adalah rezeki yang terbaik dari Allah, Bu. Nyun sewu, Bu. Kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, apalagi sing ketok gede, cetok, rong weruh, tidak semua orang itu support, Bu. Artinya kata-katanya positif. So kadang-kadang ada kata-kata sih wong Jawa iki kok Pak Wisnu gelan-gelan nih. Gelan-gelan nih. Misalnya ada orang nikah gitu kan. Nikah bojomu sing itu, ya kok kaya ngono. Lah iki ayu kok bojomu kok wedok. Kuwi kudune sok entuk sing luwih ganteng lho. Lah kok ming kaya ngono. Padahal tidak selalu orang ganteng itu bisa membahagiakan gitu Ibu. Jadi kenikmatan yang besar itu banyak orang yang komentarnya tidak selalu wah. Jenengan beli rumah, Pak. Beli rumah di mana gitu? Tuku rumah kok nang kono. Rumah gatel. Rumah opo. Nah, itu kan sering kadang-kadang orang gelan-gelan itu. Nah, ternyata di kemudian hari tanah itu mahal. Ternyata perkembangan perkotaan bagus itu. Kadang-kadang seperti jadinya kalau tahu Hongkong itu kan cuma buang-buangan sampah tuh, Bu. Hongkong, Mekah lah, jangan besok akan ke Mekah. Insya Allah dilancarkan. Kan dulu namanya kan Bakah. Sebelum namanya Makkah itu kan Bakah. Bakah itu kan tangisan. Di situ tuh lemah bung liwang-liwang Pak sepi. Ono wong nangis karena dibegal, mungkin kehabisan bekal, kemudian mati saudaranya, atau bingung, tersesat dan sebagainya. Namanya Bakah. Setelah ada Nabi Ibrahim datang ke situ, kemudian meninggalkan si Hajar sama putanya, kan jadi tanah yang sekarang jadi tanah yang sangat strategis. Kita kan nggak tahu kalau ada orang beli rumah kemudian ngelok ke tuku lemah kok nong kono. Mungkin pernah ya gitu. Jadi kalau kita beli rumah, beli tanah, atau beli mobil, atau beli apa, atau nikah, nikmat-nikmat yang besar itu yang bisa dilihat orang, tidak semua orang itu komentarnya positif, Pak. Jadi nek awake dhewe iki menggur nuruti komentare wong, sok ora bersyukur, Pak. Jadi makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, cepet-cepet, Pak.
Di mulut kita mengatakan alhamdulillah, di otak dan hati kita mengatakan ini rizki terbaik dari Allah. Jadi ketika besok jenengan berangkat tahun 2023, rasa komentar kudune aku 20 enggak usah, Pak. Kudune aku wis mbiyen lha terus kudune mbiyen bayare ming semene, enggak usah, Pak. Nanti kalau ada yang komentar jenengan rugi ya, Pak, ya bayare ya oke. Jangan apa-apa. Jangan, ini adalah rizki terbaik dari Allah. Allah yang memilihkan waktu yang paling pas untuk panjenengan. Sesuk nek ana sing gelan-gelani, Bu, dengan kata-kata saiki bayar larang ya Bu, nek kudune mangkate wingi jenengan bayare ming semene. Jenengan cepat-cepat mengatakan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang terbaik dari Allah. Pokoknya jangan gelan-gelani. Kadang-kadang ini seorang wong iki teko ki ora mensupport yang malah gelan-gelani banyak, Bu. Jadi itu yang pertama, Bu. Ketika kita bersyukur dalam hati kita menguatkan, meyakinkan bahwa ini adalah rizki terbaik dari Allah. Sakit ya, Bu? Nanti nek ana wong gelan-gelani, mudah-mudahan enggak sih. Kita tidak berharap. Cuma kalau ada yang gelan-gelani, jangan boten usah melu-melu gelo. Nah ini akhirnya dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ini surat An-Nahl ayat 53. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan berkaitan dengan rezeki itu mungkin kekurangan atau rezeki dianggap tidak pas. Aku pengennya A dapat B, itu kan namanya mendapatkan kesengsaraan atau masalah dalam hal rezeki, maka hendaklah pada Allah kamu minta pertolongan. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki itu yang pertama kali disyukuri dulu. Ini adalah rezeki dari Allah. Kalau ada yang kurang, minta tolong pada Allah. Tidak grundel atau kita tetap, kalau dalam bahasa iman itu namanya tasbih. Kita tetap subhanallah, maha suci Allah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang di luar rencana kita, itu akan kita tetap harus berprasangka yang baik pada Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki itu, kita harus bawain dari Allah. Kalau ada kekurangannya, minta tolong sama Allah. Jadi kok cah cilik gitu. Lalu gile, tak sangani. Wer acara apa hari ini? Ini tak sangani. Bu, kurang Bu, aku mau olahraga. Aku udah tuku es barang. Oh tambahin gitu. Orang terus misalnya dinaik sama ibunya dikasih 5.000. 5.000 juga boleh. Bu, aku mau olahraga. Bu, tuku es barang. Ya tambahin. 2.000. Bu, aku mau gojek pilih balik. Itu namanya seperti itu. Orang terus yang lama itu tidak diakui. Yang lama diakui dulu, baru minta yang berikutnya. Itu nggak apa-apa. Kita harus berdoa. Makanya kita kan harus berdoa, doa terus. Ini yang pertama. Syukur dengan hati mengatakan seorang menerima anugerah dengan penuh relaan, tanpa menggerutu, tanpa keberatan, betapapun kecilnya nikmat. Jadi kalau dengan syukur itu tidak pilih-pilih, Bu. Sing disyukuri, sing gede-gede, enggak. Semua kenikmatan itu jangan sampai ada yang lupa disyukuri. Kemarin saya sampaikan, Bu, kalau kita mendapatkan kenikmatan persis seperti yang kita inginkan, doanya alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Coba saya tuntut, Bu. Ini kalau kita mendapatkan kenikmatan persis seperti yang kita harapkan. Saya tuntut. Alhamdulillahilladzi, monggo. Alhamdulillahilladzi binikmatihi
Tatimmus sholihat. Segala puji bagimu, semoga dengan kenikmatan ini akan menjadikan kita lebih menjadi orang yang baik. Kesalehan kita akan semakin bertambah, akan semakin sempurna. Jadi kalau orang mendapatkan rezeki yang seperti yang kita inginkan yang itu adalah bagaimana kita meningkatkan kebaikan kita. Oh, aku harus diberi kenikmatan bisa haji. Berarti kan agar kita menjadi mabrur kan. Mabrur itu kan diperbaiki, tapi mabrur arti kardianya. Diapek nih. Mabrur itu sengaja dibuat lebih baik, Pak. Jadi mabrur itu kita sengaja, Pak, mengkondisikan, menyiapkan kita untuk menjadi lebih baik, itu mabrur. Yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang kalau kita mendapatkan rezeki tidak seperti yang kita harapkan, Pak. Aku pengen A, dapat B gitu. Pengen tempe, dapat sate. Pengen sate, dapat tempe. Kita itu diberi apapun, ini yang terbaik. Ini adalah segala puji bakal yang terbaik. Jadi pengennya 2020 kok berangkatnya 2023 tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ini akan jadi terbaik. Tadi kedua, syukur dengan lisan. Jelas secara lisan kita banyak mengucapkan hamdalah. Kalau jenengan habis iktidal ada bacaan yang pernah dibaca enggak Pak Sunah Pak? Ketika jenengan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada bacaan yang sunah, Bu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini sunah. Mungkin itu lebih tepat dibaca ketika kita sholat sunnah sendiri, Pak. Karena nek kan ora ganggu wong. Nek kita di ibadah wajib kan harus mengikuti imam. Tapi kalau ketika jenengan sendiri, sholat sendiri, sholat tahajud atau apa itu bisa dibaca ini tuh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba saya tuntut. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa enggak? 1, 2, 3. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu monggo nek nanti sholat sunah. Ketika kita membaca itu, ternyata malaikat itu ada puluhan malaikat berebut mencatat kebaikan kita, Bu. Jadi malaikat itu ngefans sama orang yang membaca ini karena dia mencatat rebutan. Alhamdulillah itu Bapak Ibu sekalian, berkali-kali panjenengan punya kenikmatan satu itu disyukuri berkali-kali, boleh loh Bu. Ketika ibu nanti tidur, bapak jebulnya bojoku nek pas turu apik ya, alhamdulillah. Soalnya nek pas turu iki bene ora apa ya? Apa Pak bahasane, Pak? Nek pas melek kan apa armatur ki aku angel le. Ora ono. Nek pas merem apik ya. Jadi ibu-ibu itu lebih cantik kalau merem, Bu. Jadi nanti kalau jenengan pas pengen kelihatan cantik merem mawon Bu, merem pura-pura ngantuk gitu rak. Nek bapak-bapak juga harus sabar ya Pak. Kalau perempuan itu nuwun sewu, in English is too much verbal. Too much verbal. Too much itu terlalu banyak, verbal itu omongan. Bahasa Jawanya apa Pak? Bahasa ilmiahnya itu kecerdasan verbalnya maksimal. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa kasare Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, panjenengan punya kenikmatan itu disyukuri berkali-kali, mengucapkan hamdalah berkali-kali, baik Bu, bagus Bu. Jadi satu barang kita syukuri berkali. Jangan punya mobil, setiap jenengan naik alhamdulillah, turun alhamdulillah, orang macet alhamdulillah, bensinnya isi alhamdulillah. Coba ketika banyak hakim pernah mengatakan, jangan mengatakan satu kenikmatan, tapi rangkaian kenikmatan. Saya dapat minuman itu berapa syukuran, ada orang yang membuat airnya, buat gelasnya, sampai ke tangan saya itu berapa orang yang harus saya syukuri. Saya terima kasih itu. Jadi satu kenikmatan itu diucapkan alhamdulillah berkali-kali lebih baik Bu. Alangkah baiknya juga ketika kita mau tidur itu juga jangan sampai kelewatan ada kenikmatan yang lupa disyukuri.
Makanya ketika kita mau tidur, alangkah baiknya baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barangkali ada kenikmatan yang lupa kita syukuri, itu berkali-kali, itu dengan verbal. Besok kalau jangan haji di sana ya disyukuri berkali-kali Bu, sampai di Madinah Alhamdulillah. Sudah sholat di sana di Madinah Alhamdulillah. Sampai di Mekah Alhamdulillah. Sudah bisa di Armina Alhamdulillah. Pulang selamat Alhamdulillah. Berkali-kali tiap tahun ingin haji yo Alhamdulillah. Besok ingat lagi haji Alhamdulillah. Kenikmatan itu disyukuri berkali-kali, maka Allah akan memberikan lipatan-lipatan kenikmatan yang berkali-kali juga. Dan berikutnya yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Rasulullah ngendika dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ini sampai pengajian sampai maghrib ya? Oh iya, alhamdulillah siap. Innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang melihat hamba itu punya kenikmatan kemudian ada bekasnya. Ada klipae, ada hasilnya. Nek cara wong Jawa mentes, betul enggak? Aku ki menehi modali kawulaku nikmatan ki mentes, iso tinggo haji, tinggo wakaf, tinggo sedekah. Allah suka. Jadi kenikmatan kita itu ada buahnya, seperti kalau saya nanam pohon pisang, kemudian berbuah. Sing paling lebih mensyukurkan, membawa syukur itu buah semangka berdaun sirih. Tetapi apa yang telah terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Tapi nek dinaik kenikmatan ora hasilnya iki nandur pisang ora berbuah pisang. Nandur pisang berbuah durian. Ada enggak? Kan wit gedang awah pakel. Jadi le ngomong gampang, le nglakoni angel. Wit gedang woh jeruk. Le ngomong gampang, le nglakoni sok-sok. Wit gedang awah durian. Le ngomong gampang, le nglakoni sok ben. Pertanyaan saya, sapa sing duwe wini gedang kuwi ya? Tak nandur. Kok iso tuku lopo? Tak tandure nandur pisang iso woh pakel, iso woh. Lo pengen nandur. Wonten mboten Pak jenengan Pak, wonten sing duwe ini mboten. Jadi Allah akan semakin ridho ketika kenikmatan kita itu membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir, bersyukur itu menjaga kenikmatan jangan sampai rusak. Jadi kenikmatan itu kita jaga Bu. Dengan diberi kenikmatan keluarga dijaga. Menjaga keutuhan rumah tangga itu bagian dari jihad. Jadi jangan mudah mengatakan kita harus pisah dan sebagainya. Itu berjuang menjaga rumah tangga, menjaga anak, kendaraan dirawat, badan kita dirawat. Saya itu termasuk orang yang mau olahraga itu telat Pak. Dulu waktu muda itu nggak rajin olahraga. Baru setelah tua. Ternyata ada temannya tadi saya sebelum kesini itu lihat di YouTube itu Hedi Yunus itu sekarang sedang lari. Seumuran saya di Yunus itu. Saya 67 dia 68. Tapi kata yo tua aku ya. Yo aku 67. Dulu waktu Haji Mas Said meninggal itu saya agak kaget karena umurnya sama dengan saya. Jadi Haji Mas Said itu kan kembaran saya. Umurnya dia Juni. Kenapa Pak Joko? Enggak terima gitu kayaknya. Tidak terima. Dulu waktu beliau meninggal tuh kelahiran Juni 67. Aduh, 67 so meninggal ya. Apa sing 57? Enggak, artinya kaget juga ketika ada yang seumuran tuh meninggal saya. Jadi ketika kita punya kenikmatan itu kita jaga Pak. Jadi sebenarnya kita olahraga, kita makan yang baik, termasuk kita beribadah itu kan menjaga keutuhan hati kita. Termasuk kita panjenengan haji bareng-bareng suami istri, umroh bareng-bareng itu kan menjaga kenikmatan itu penting yang perlu kita syukuri Bapak sekalian. Dan jenengan insya Allah akan diberi kenikmatan yang besar. Satu, secara lisan syukuri berkali-kali. Yang kedua juga jenengan juga harus bisa dengan perbuatan. Jadi syukur itu menghasilkan perbuatan baik. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab ngendika bahwa salah satu tanda diterima amal itu apa? Ada amalan-amalan lanjutannya. Jadi kalau jenengan hajinya diterima, bariku amalan-amalan yang baik tandanya.
Jenengan puasa diterima, habis puasa ada amalan-amalan yang baik. Habis sholat itu diterima, habis sholat itu menghasilkan amalan-amalan yang baik. Itu menurut Ibnu Rajab, amalan yang diterima salah satu tandanya diikuti dengan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Harusnya sampai maghrib ya, tapi karena saya baru agak flu Pak, jadi nggak sanggup sampai maghrib. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.